Boleh, boleh Pak. Oke, baik. Sudah, alhamdulillah sudah hadir ya sebagian. Sudah Pak. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat, di suasana adaptasi kebiasaan baru ya, new normal ini di masa pandemi COVID-19 tentunya terus belajar baik langsung. Memang hari ini kita tidak boleh banyak berkumpul banyak orang, maupun kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan melalui virtual. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat-sahabat sekalian, salam silaturahmi. Hari ini kita webinar kerjasama antara STK Depok dengan ruang hampa coworking space yang nanti kita akan berbicara tentang tulisan. Saya garis bawahi tulisan. Saya ingin mengantarkan beberapa kalimat. Tulisan seseorang bisa jadi presiden. Tulisan bisa menjadikan seseorang menjadi konglomerat, menjadi orang hebat. Tapi juga tulisan bisa membuat seseorang dia jadi koruptor, dia jadi pembunuh atau terbunuh. Jadi apa saja dalam kehidupan ini. Tulisan bisa membuat orang bisa hidup damai dan indah. Tapi pada sisi lain pula membuat hidup menjadi perang dan rusak. Dan Allah memberikan petunjuk hidup. Maka pada webinar kali ini STKIP Ar-Rahmaniyah bekerja sama dengan Ruang Hampa Coworking Space, mengundang seluruh teman-teman dosen, mahasiswa S1 maupun mahasiswa S2 dalam webinar ini akan menghadirkan perbincangan yang menarik tentunya. Yang pertama nanti kita perkenalkan yaitu Bapak Zainal A. Budiono MSI. Pak Zainal, selamat siang. Assalamualaikum. Siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Pak. Ya Pak Zainal, terima kasih. Ada Zainal A-nya apa tuh Pak? Arifin Pak. Oh ya, siap. Pak Arif, Zainal Arif Budiono. Iya. Beliau adalah Direktur Eksekutif Developing Country Studies Center. Saya baca dulu tentang kurikulum vitae-nya ya. Beliau lahir di Jepara pada tanggal 15 Februari 1978, alamat di Jalan Gong Seng Raya nomor 5, RT 11 RW 11 di Jantung Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pekerjaan beliau saat ini adalah tadi saya sebutkan sebagai Direktur Eksekutif Developing Country Studies Center sejak tahun 2010 sampai sekarang, dan pemilik owner Ruang Hampa Coworking Space. Beliau juga masih jadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Al-Azhar ya, Indonesia. Riwayat salah satunya mungkin saya sebutkan saja, salah satunya yaitu beliau jadi tim ahli pimpinan Komisi 1 DPR RI. Kemudian pendidikan terakhirnya beliau telah menyelesaikan S2 di Universitas Nasional, program Magister Ilmu Politik tahun 2014, dan pengalaman organisasinya yang terakhir, ini beliau sebagai anggota delegasi Indonesia di KTT G20 Science Petersburg, Rusia pada tahun 2013. Mudah-mudahan nanti Pak Zainal punya waktu yang cukup untuk membahas bagaimana dia bicara tentang berani menulis opini.
Makasih, Pak. Kemudian nanti akan ditanggapi oleh Ibu Dr. Sri Rahayu Pujiastuti. Selamat siang Ibu Sri Rahayu Pujiastuti. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah Direktur Program Pasca Sarjana S2 PPKN STKIP Ar-Rahmaniyah Depok. Nah, kalau para mahasiswa sudah hafal nih semuanya dan tahu tentang beliau. Beliau akan membahas tentang bagaimana cara menulis artikel ilmiah. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, nanti kami kasih waktu kurang lebih 30 menit. Yang pertama dengan Pak Zainal, kemudian nanti dilanjut dengan Ibu Sri Rahayu Pujiastuti. Maksimal 30 menit Bu, maksimal ya. Kemudian nanti juga kami berikan kesempatan kepada seluruh peserta webinar untuk bisa menanggapi atau bertanya pada forum perbincangan hari ini. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara ini sukses dan memberikan manfaat yang baik buat kita semua dan berguna bagi tidak hanya kita, juga buat masyarakat bangsa dan negara. Amin. Mari kita baca dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kami persilakan langsung kepada Bapak Zainal untuk menyampaikan pengantar pertama. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Abduh atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul bersama, berbagi ilmu untuk sama-sama mengisi ya waktu yang kosong bukan kosong sebenarnya, waktu yang terpaksa dikosongkan karena pandemi ini untuk tetap menuntut ilmu gitu ya. Saya terima kasih diundang oleh STKIP Ar-Rahmaniyah. Sebelum saya menyampaikan materi, tentu saya yang terhormat kepada Ibu Yayu dan juga para sivitas akademika. Satu fenomena sebelum kita masuk pada pengertian yang resmi, bahwa saya waktu keluar atau hijrah dari kampung setelah SMA itu sampai ke Jakarta dan kuliah S1 S2 di sini, ada satu yang menarik dari salah satu senior saya mengatakan bahwa Anda kalau bisa menulis pasti tidak akan kelaparan di Jakarta. Ekstrimnya seperti itu. Jadi intinya bahwa menulis itu jika kita seriusi itu tidak hanya berdampak pada intelektualitas, tetapi juga sekaligus bisa menjadi aset ekonomi atau economical asset seperti itu. Nah, dari sisi pertama mungkin saya tidak terlalu saya cuek gitu ya, karena menurut saya hal itu tidak terlalu tidak terlalu bisa dibuktikan. Tetapi setelah saya di tengah-tengah kuliah semester 4, 5 seperti itu memang terasa. Kenapa? Karena ternyata ketika kita bisa memiliki kemampuan menulis, maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Mulai kita berkomunikasi secara lebih menaikkan kelas kita gitu ya, sampai kemudian kepada untuk mencari tambahan untuk kuliah gitu ya. Alhamdulillah saya kuliah S1 S2 biaya sendiri, jadi salah satunya dari menulis saat itu ya. Itu mungkin bisa jadi, karena di sini ada beberapa mahasiswa juga, bisa jadi bahan atau jadi masukan untuk bagaimana kita maksimalkan itu. Nah, saya sekarang masuk kepada pentingnya menulis kolom bagi dosen ya, terutama ya, bagi dosen dan mahasiswa lah gitu ya. Menurut Scott Never, salah satu kolumnis di Amerika, dia mengatakan bahwa a column is a recurring feature by some author in newspaper. Jadi sebuah feature yang ditulis oleh orang-orang di surat kabar ya, magazine atau majalah atau website. In the contrast objektif, bedanya dengan berita news, kolom adalah suara personal dari penulis tersebut, bukan wartawan, atau wartawan tidak masalah, tetapi dia memiliki hak untuk subjektif atau untuk menyuarakan pendapatnya seperti itu. Kalau di news kan nggak boleh, ada teori yang namanya 5W1H. 5W1H itu salah satunya harus independen seperti itu ya. What, why, when, dan segala macam. Nah, kalau di
Kalau di kolom atau di opini itu tidak perlu. Bahkan justru subjektivitas itu diperbolehkan secara legal. Hanya saja tentu yang dimaksud subjektivitas di sini adalah subjektivitas yang memiliki dasar intelektual. Karena koran juga nggak mungkin mengundang penulis atau menerima tulisan yang tidak ada sisi ilmiahnya seperti itu. Ilmiah dalam tanda kutip ya, kalau nanti yang dibawakan oleh Bu Yayu adalah ilmiah dalam konteks akademik di kampus, tapi dalam konteks ilmiah di media adalah ilmiah yang by data dan argumennya bisa masuk akal. Jadi kita bisa berbeda pandangan tentang satu isu, tetapi dua-duanya bisa memiliki dasar kajian atau dasar teori, maka dua-duanya bisa dikatakan sebagai ilmiah. Contoh misalnya, sekarang ada nanti mungkin kita bisa buat berlatih ini yang di akhir nanti, isu tentang penerimaan siswa baru yang sekarang sedang kurang beres seperti itu. Nah, itu bisa kita sikapi melalui artikel seperti itu, kita bisa setuju dengan alasan memang sudah ada undang-undangnya, bisa nggak setuju dengan alasan keadilan sosial dan umur dan sebagainya. Itu hanya satu contoh bahwa kita bisa mulai tulisan dengan isu-isu yang ada. Saya lanjutkan bahwa opini tidak hanya satu, ya, opini tidak hanya satu. Jadi kalau tadi judulnya saya berani menulis opini, itu sebenarnya lebih pada gimmick saja. Kenapa? Ya berani menulis opini III seperti itulah gitu ya. Tapi sebenarnya jenis tulisan sejenis opini itu ada 3. Nah, 3-3-nya disebut artikel. Jadi kalau Anda dengar kata artikel, maka sebenarnya dia terbagi dalam 3, yaitu esai, kolom, dan opini. 3-3-nya mirip tapi memiliki perbedaan. Esai adalah tulisan dari kita, dari dosen atau dari siapapun dia, tentang pengamatan sosial, tetapi dia cenderung tidak subjektif atau tidak menyarankan untuk ABC. Dia hanya mengungkap fakta. Contoh, misalnya ada banjir di Jakarta, maka dia akan bicara tentang bagaimana Ciliwung pengamatannya, bagaimana di Manggarai pengamatannya, bagaimana efek sosial dan sebagainya. Begitu juga politik, misalnya ada kampanye yang misalnya terjadi kampanye yang ada sedikit kerusuhan gitu, esai bisa menceritakan mengapa kerusuhan terjadi. Nah, berbedanya dengan kolom atau opini, kolom cenderung atau opini cenderung memasukkan pendapat si penulis, subjektivitas penulis relatif lebih bold atau lebih tebal gitu ya. Dua-duanya boleh. Nah, opini dan kolom itu juga punya perbedaan. Biasanya kalau kolom adalah dihususkan untuk penulis-penulis opini yang sudah punya nama. Contoh misalnya Gunawan Muhammad, dia punya kolom khusus di majalah Tempo namanya catatan pinggir gitu ya. Hanya dia yang boleh nulis di situ. Yang lain mungkin di bagian opini biasa gitu ya. Jadi kelasnya beda. Dan biasanya kalau kolom disertakan foto dan sebagainya. Nah, saya pernah menjadi penulis opini, menjadi kolom juga di sejumlah media, misalnya di rilis.id, Alinea, dan beberapa media lain diminta sebagai penulis kolom di situ gitu ya. Saya pun sebenarnya sebelum kuliah tidak memiliki basic untuk menulis ya. Saya nggak terlalu kenal menulis. Tapi ternyata menulis itu kalau dipelajari tidak susah-susah amat. Yang terpenting adalah serius. Karena saya yakin, seperti kata Mike Tyson ya, salah satu petinju legendaris, bahwa talent itu atau bakat alam itu sesuatu yang sifatnya mitos. Karena dia sendiri sebagai salah satu the greatest petinju terbaik di dunia sepanjang masa, dia juga memulainya bukan dari bakat, melainkan dari latihan seperti itu. Jadi menulis opini pun karena latihan. Menurut saya seperti itu. Nah, mengapa opini penting? Yang pertama, di negara demokrasi, opini adalah oasis dan pembebasan publik, dalam tanda kutip sebenarnya, dari jaring-jaring berita pemerintah, industri, dan media. Dalam arti, opini menyediakan ruang bagi siapa saja untuk bersuara apa saja, mengimbangi agenda setting media gitu ya. Jadi Anda bisa memanfaatkan itu sebagai suara yang lain gitu ya. Terakhir, nama-nama berpengaruh yang kita kenal hari ini merupakan tokoh perubahan dunia. Tadi disinggung oleh Pak Abduh, benar sekali bahwa para pahlawan atau para pendiri bangsa atau tokoh-tokoh dunia itu tidak mungkin dia besar tanpa tulisan, karena dia muncul dari situ gitu ya. Nah, di situ di slide saya tunjukkan beberapa foto. Tentu Bapak dan Ibu sebagai dosen, apalagi dosen terkait dengan
Pancasila saya pikir sangat paham ya. Di tengah itu adalah Bung Hatta. Bung Hatta adalah salah satu elit bangsa di masa lalu yang kental sekali dengan yang namanya tulisan ya. Beliau sering mengirim tulisan ke pikiran rakyat, koran-koran di masa sebelum kemerdekaan bahkan secara rutin gitu ya. Dan akhirnya apa? Itu berisi tentang ajakannya untuk menuntun masyarakat melalui tulisan. Karena nggak mungkin dia misalnya bersilaturahmi dari kota ke kota hanya untuk menyiarkan itu makan waktu. Tapi kalau melalui tulisan sangat cepat. Apalagi di era dengan 4.0 sekarang, di mana informasi begitu cepat, Anda bisa melihat apa yang terjadi di Amerika pada detik ini juga. Ada Black Lives Matter, itu juga bisa kita lihat sekarang. Yang kiri adalah Tom Friedman, juga salah satu kolumnis terkemuka di Amerika, sementara yang kanan adalah Farid Zakaria. Farid Zakaria ini juga kolumnis di Times, majalah Times, juga sekarang sebagai pembawa acara di CNN, gitu ya. Jadi dia biasanya menulis tentang geopolitik global. Nah, berikutnya adalah menjadi kolumnis Anda sejajar atau kita sejajar dengan elit politik dan elit ekonomi. Kita bisa berkomunikasi, berdebat, bahkan menasihati mereka. Bayangkan misalnya nggak mungkin kita bisa mengakses Pak Gubernur, Presiden, bahkan kalau kita hanya di rumah gitu ya, atau mengajar di kampus, mungkin itu tidak cukup. Maka media sebagai media sebagai wahana untuk melakukan itu. Anda bisa memberikan input, terlepas dari input itu diterima atau tidak, paling tidak itu sudah menjadi partisipasi kita dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikutnya adalah tentu menulis tidak mudah, maka pastinya memiliki pemahaman yang cukup untuk dia bisa menulis. Jadi sebelum Anda menulis, pasti Anda latihan dan sebagainya. Ketiga, akademisi berada di ruang akademik dan sosial sehingga masuk sebagai kolumnis potensial. Maksud saya adalah bahwa posisi dosen bagi media itu sangat menarik gitu ya, karena dosen itu memiliki background pendidikan atau background intelektual yang jelas, sehingga pasti ada kemungkinan besar kalau opini-opini yang Anda kirimkan relatif akan diterima. Seperti itu. Dibanding misalnya orang yang tidak memiliki legitimasi untuk mengatakan dia paham mengenai isu tertentu. Berikutnya adalah menjadi sarana promosi kampus. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau saya menulis misalnya, kadang-kadang saya menggunakan kampus Al-Azhar gitu ya. Penulis adalah dosen FISIP di Al-Azhar. Tentu kampus saya senang. Terlepas dari tulisan saya itu mengkritik atau mendukung, itu soal lain. Tetapi minimal kampus berada pada titik pembicaraan orang. Dan itu menarik, dan efeknya adalah minggu-minggu berikutnya akan banyak dosen lain yang akan diterima di media. Karena apa? Oh, kampus ini sudah pernah menulis, maka dia sudah familiar seperti itu. Berikutnya, kelima adalah meningkatkan kelas kurikulum vitae Anda, sehingga menambah kepercayaan diri kita semua. Atau sebelum saya menulis itu ya, maka CV saya nggak ada tulisan gitu ya, tapi setelah saya menulis, saya bumbui di situ bahwa penulis atau saya sudah menulis ratusan opini di berbagai media. Maka ketika wawancara kerja di bidang terkait biasanya akan cepat atau membantu. Karena apa? Karena menulis itu sulit, dan ketika orang sudah menulis ratusan atau puluhan artikel di media, maka dia dianggap memiliki logika yang lumayan seperti itu. Walaupun belum tentu jaminan juga, tapi paling tidak orang yang tidak kenal menjadi sedikit yakin kalau sama-sama kita dihadapkan pada dua orang yang dua calon pekerja, yang satu tidak bisa menulis sama sekali, yang satu bisa menulis, maka tentu pertimbangannya akan ke yang menulis. Karena apa? Karena tugas kantor pasti berhubungan dengan itu. Entah membuat copywriting, entah membuat surat, entah membuat apa, berhubungan sama itu. Terakhir adalah stakeholder melihat artikel di media sebagai pengakuan. Jadi tadi yang saya katakan bahwa efeknya Anda diakui lebih dari yang sekarang kita dapat. Seperti itu. Nanti kalau nggak percaya, kita buktikan masing-masing kalau Anda sudah muncul, misalnya di media Depok, di media mana, anything gitu ya. Nah, berikutnya adalah seringkali para dosen hanya fokus mengejar penerbitan jurnal karena alasan struktural dan fungsional. Itu nanti bidangnya Bu Yayu yang expert di bidang tersebut. Tentu ini tidak salah, dan bahkan ini yang utama, tetapi ada satu kondisi di mana bahwa bacaan di jurnal itu memang berpengaruh pada karir struktural kita. Tetapi sedikit kekurangannya adalah bacaannya kan terlalu berat untuk publik awam,
dan hanya menjadi konsumsi dari sivitas akademika. Nah, di sisi lain, dosen juga adalah orang atau figur yang memiliki social responsibility, yaitu sebagai pelaksana dari pembukaan atau amanat pembukaan undang-undang, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu ini kan juga bisa dilakukan melalui apa? Tugas itu bisa ditunaikan dengan menjadi penulis di media. Kenapa? Karena media reach-nya atau daya ininya lebih luas kepada masyarakat. Terakhir, media juga sangat mengharapkan peran dari dosen karena mereka atau kampus adalah pusat kebijaksanaan, dianggap sebagai begitu, atau dulu disebut sebagai menara gading dan sebagainya. Tentu teori-teori kebijaksanaan itu munculnya di kampus, bukan di pasar dan bukan di politik praktis, karena politik praktis pasti banyak kepentingan seperti itu. Nah, bagaimana kita mensiasati di era yang berubah? Nah, kita tahu bahwa sekarang 4.0, orang juga jarang sekali membaca koran, sekarang koran dalam pengertian kertas ya, dan sekarang orang bergeser ke arah digital. Tentu ini adalah tanda-tanda zaman atau sunatullah seperti itu ya, yang pasti terjadi. Nah, di era yang berubah cepat dengan adanya new media membuat persaingan antara media konvensional dan blog terjadi. Blog itu misalnya Kompasiana, terus kemudian Blogspot, WordPress dan sebagainya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman, apakah media konvensional akan mati? Ternyata tidak. Di luar negeri itu media-media yang serius itu tetap bertahan, dan mereka kalaupun mereka tutup, mereka hanya tutup pada medianya, barangnya saja. Misalnya dari cetak, mereka akan bergeser kepada online dan seterusnya. Nah, kolom di media juga dianggap lebih berkualitas dibanding blog. Sebab sebuah kolom yang dimuat di media membutuhkan perjuangan. Perjuangan itu apa? Perjuangannya adalah ada seleksi. Ya, jadi saya teringat satu cerita di kampus semester 2 waktu itu, pertama kalinya saya nulis opini di media. Waktu itu nulis tentang perang Irak. Waktu itu Amerika menyerang Irak, saya jurusan politik, saya menyikapinya dari sisi ilmu politik dan hubungan internasional gitu ya. Saya menulis, nah mereka akhirnya mengontak saya untuk masa itu ya, saya kuliah tahun 98, saya mendapatkan honor 200.000. Itu bangganya minta ampun itu, Bu. Bapak-bapak. Jadi saya panggil semua teman-teman, saya traktir, saya habiskan waktu itu juga. 200.000 mungkin kalau sekarang 1 juta gitu ya, karena dolar waktu itu baru 7 ribuan seperti itu. Tapi bukan uangnya yang penting, tapi pengakuan bahwa menurut saya bisa jadi motivasi kita bersama bahwa sebenarnya bisa ditembus. Karena saya nggak punya pengalaman nulis juga sebenarnya, hanya sedikit nekat sebenarnya dan mau belajar. Berikutnya adalah blog juga tidak memiliki seleksi itu. Misalnya next identifikasi background kita. Jika kita dosen ilmu sosial, maka kita harus menulis hal-hal yang terkait dengan bidang tersebut. Contoh saya dosen ilmu politik, maka saya akan menulis hal-hal terkait sosial dan politik. Nah, setelah saya mendirikan kantor konsultan di CSC, seperti background di belakang saya itu, saya mulai menulis ke bidang industri yang lain. Kenapa? Karena saya dituntut oleh pekerjaan seperti itu. Tapi ketika di kampus, saya hanya menulis tentang sosial politik. Kenapa? Karena background saya itu. Media akan melihat atau memandang sebelah mata kalau kita menulis yang lain yang bukan bidang kita. Jadi menulislah yang sesuai dengan background kita. Contoh misalnya di sini banyak dosen kewiraan, Pancasila, dan kewarganegaraan, maka Anda harus menulis tentang itu. Jangan misalnya tiba-tiba Anda menulis tentang bagaimana cara budidaya, misalnya ikan lele di masa pandemi. Ya bagus, ketahanan pangan, tapi media akan sulit untuk mencari link kepada presidensial kita atau background kita. Kedua adalah seperti isu sekarang yang terjadi, misalnya yang RUU-HIP misalnya, atau juga PPDB misalnya, itu bisa disikapi kalau kita memiliki background seperti itu. Nah, semua bisa tulis, dan kalau menggunakan bahasa yang gampang dipahami dengan sajian seperti makanan ya, dengan bumbu sajian yang menarik, maka bisa dimakan dengan enak seperti itu, atau bisa ditelan atau bisa dinikmati oleh masyarakat dengan enak. Maka Tempo itu salah satu media terkuat di Indonesia saat ini. Dia jargonnya tidak yang aneh-aneh, misalnya rakyat apa gitu, enggak. Dia justru enak dibaca dan perlu gitu ya. Karena apa? Karena Tempo terkenal dengan tulisan mengalirnya, atau tulisan sastrawi, jurnalisme sastrawi istilahnya. Nah,
mulailah, karena ini workshop, maka mulailah menulis dari sekarang. Nah, kita sebelum menulis, ada gaya bahasa yang harus kita pahami. Kolom atau opini adalah tulisan populer atau umum. Gaya bahasanya pun harus mengalir dan ringan, agar publik tidak bosan. Karena apa? Karena ide sehebat apapun, misalnya Anda mau menulis tentang bagaimana menyelamatkan generasi muda dari wabah atau ancaman internet misalnya, yang tidak terkendali. Tapi gaya bahasa Anda sangat akademik kampus banget gitu, maka ide yang sangat luar biasa itu mungkin orang menjadi nggak kuat bacanya. Karena apa? Sulit dipahami. Maka dari itu kita harus menggunakan bahasa yang populer. Bahasa yang populer kadang-kadang itu tidak selalu sesuai dengan EYD. Kadang-kadang. Tetapi paling tidak itu bisa membuat pembaca senang seperti itu ya. Ide atau tema sifat apapun seperti itu tadi. Nah, yang berikutnya adalah di bagian awal, kalau kita mau menulis sesuatu, sekarang kita coba simulasi ya. Temanya adalah tentang konflik atau pro kontra dari PBDB yang mengandalkan umur sekarang ini. Saya sendiri pada posisi tidak setuju, karena itu menegasikan orang-orang yang punya anak-anak yang punya kemampuan otak lebih gitu ya. Mungkin harus ada parameter. Nah, di bagian awal kalau Anda menulis sebuah opini, maka Anda harus deskripsikan fenomena yang terjadi. Atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, deskripsikan fenomena yang terjadi. Atau yang menjadi hot issue. Hot issue itu apa? Yang sedang dibicarakan orang. Maka di paragraf awal kita bicaranya, baru-baru ini terjadi banyak kasus di mana anak-anak yang dekat sama SMP X atau sekolah X ditolak hanya gara-gara umur, padahal dia ini. Ya, Anda atau kita tuangkan peristiwanya, kira-kira gitu. Peristiwa yang kira-kira bisa menarik orang. Bagian kedua adalah, atau paragraf kedua, ambil komparasi dengan negara lain atau daerah lain. Nah, ini sifatnya fleksibel. Kalau PPDB karena ini sifatnya nasional, maka komparasinya tentu adalah regional atau internasional. Nah, kita ambil misalnya contoh di negara lain, Malaysia misalnya. Kenapa di Malaysia dan Singapura misalnya tidak pernah ada kisruh semacam ini? Toh penduduknya Malaysia juga banyak, sekitar 25 juta. Tapi dia bisa manage itu. China bahkan 1,5 M, tapi bisa di-manage seperti itu. Nah, apa yang salah di kita sehingga kita perlu memberikan input atau memberikan masukan. Bisa juga kita menggunakan data ya untuk menjadi penguat tulisan kita bahwa ada something problem seperti itu. Datanya apa? Kita bisa lihat misalnya rating pendidikan Indonesia di regional dan di internasional. Ada satu data yang menarik, misalnya dari OECD yang setiap 3 tahun sekali mengeluarkan namanya PISA ya. PISA itu singkatannya education apa gitu. Intinya adalah parameter education untuk seluruh dunia negara ya, negara seluruh dunia. Nah, Indonesia itu masih berada di kisaran 90-an seperti itu. Sementara Singapura berada di posisi kedua, Malaysia di 20, Vietnam di 15 dan sebagainya. Artinya apa? Artinya tidak selalu negara maju itu lebih dari kita. Buktinya Singapura, Malaysia yang bisa menerobos di peringkat-peringkat relatif atas. Sementara kita tidak, sama-sama bangsa Melayu, sama-sama ASEAN seperti itu. Nah, ini bisa jadi komparasi. Jadi tidak selalu ini tidak ada solusi, pasti ada solusi. Solusinya apa? Kita komparasi dari negara lain tuh. Oh gini. Nah, kita gunakan itu berdasarkan data PISA bla 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 atau sistem pendidikan di negara tetangga. Nah, kita memberikan komparasi atau data harus yang apple to apple dengan kita. Misalnya kalau kita menggunakan data Amerika gitu kejauhan, karena Amerika kan levelnya beda dengan kita. Tapi kalau kita menggunakan Singapura, Malaysia, orang masih bisa terima karena sama-sama ASEAN, sama-sama Melayu, sama-sama Asia Tenggara, sama-sama juga negara berkembang. Kalau ada nanti pertanyaan di belakang Bu ya sekalian. Bagian ketiga adalah kutipan. Nah, Anda bisa mengutip dari pakar-pakar pendidikan, baik internasional dan nasional, yang kira-kira bisa menjadi cantolan untuk itu. Misalnya tentang PBDB. Pakar pendidikan di kita siapa? Katakanlah misalnya Arif Rahman, katakanlah Kak Seto misalnya, atau katakanlah KPAI, atau katakanlah di luar negeri siapa gitu yang bisa kita kutip sebagai apa? Bahwa kita ini riset, terkesan riset sebelum menulis, tidak hanya asal menulis gitu ya. Jadi walaupun tulisan populer tapi tetap melalui riset. Bagian 4, mulailah memasukkan elaborasi pandangan Anda. Jadi setelah semuanya data tersaji tadi, terakhir di bagian sebelum terakhir ya, Anda mulai memasukkan pemikiran Anda.
kira-kira ini yang miss di sini, harusnya seperti ini berdasarkan pandangan pakar tadi, dan negara lain bisa seperti itu, harusnya begini, gitu ya. Terakhir adalah pesan kunci atau kesimpulan yang ingin Anda sampaikan. Dengan kondisi ini, dengan fenomena tadi, di paragraf pertama tadi, maka untuk menyelesaikan konflik ini dibutuhkan A, B, C, D, gitu ya. Itu bisa dilakukan. Nanti kita sama-sama berlatih. Dan kalau misalnya Bapak Ibu berkenan, bisa juga nanti mengirimkan ke email saya sebelum ke media. Mungkin saya bisa ada sedikit masukan seperti itu dari kacamata media, karena juga saya juga beberapa tahun di media sebelum jadi konsultan seperti itu. Terakhir adalah panjang artikel dalam sebuah kolom atau opini itu rata-rata 6.500 karakter, atau kira-kira 2,5 halaman A4 lah, seperti itu, dengan single spasi ya. Jangan spasinya double, kalau spasi double nanti cuma 1.000 itu, kira-kira gitu. Nah, apakah setelah artikel jadi tugas kita selesai dan kita bisa rebahan lagi? Belum. Jadi justru di sini usaha berikutnya. Jadi kita harus mengirimkan ke media terkait. Nah, pilih yang media yang cocok dengan tema Anda. Kalau kita memilih menulis tentang PBDB, tentang politik, sosial, Pancasila, dan sebagainya, maka Anda harus mengirimkan ke koran-koran umum. Kalau Anda menulis tentang olahraga, kirimlah ke koran olahraga. Jangan sampai Anda menulis olahraga, opini Anda kirim ke Sindo, Republika. Ya, mereka bingung gitu. Sebagus apapun tulisan pasti harus cocok seperti itu. Nah, ada klaster-klaster menurut saya. Klaster ini bukan berarti lebih rendah, bukan, tapi lebih pada yang selama ini memiliki di pandangan masyarakat lah seperti itu, atau elit politik saya lihat ya. Kompas, Jakarta Post, Sindo, Republika itu relatif dijadikan rujukan sampai saat ini. Kemudian yang B adalah media-media online. Nah, saya lebih fokus kita semua menulis di B dulu, karena untuk di A ini nunggunya bisa sebulan 2 bulan baru dimuat. Tapi kalau di B relatif agak cepat, karena mereka kelebihan dari media online itu mereka tidak ruangnya relatif tidak terbatas. Jadi kalau Detikcom mana itu sehari mau menaikkan berita 900 berita itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau koran itu ruangnya terbatas. Jadi pasti lebih selektif. Nah, berikutnya adalah setelah semuanya terbit, Anda katakanlah sudah melihat artikel Anda di media, maka yang bisa kita lakukan adalah kita mengumpulkan tulisan ya dalam satu blog seperti itu. Saya biasanya punya blog agar apa? Pertama, tidak semua artikel kita itu bisa kita akses 5 tahun lagi di internet. Kadang-kadang websitenya tutup atau terjadi modifikasi di belakang layar, IT-nya. Nah, itu bisa kita backup. Yang kedua juga yang menjadi membanggakan kita adalah bisa menjadi referensi bagi penulis-penulis lain. Jadi saya pernah searching gitu di internet, nggak sengaja tiba-tiba ada artikel dari orang yang skripsi atau tesis, itu di daftar pustakanya itu adalah artikel saya atau buku saya gitu. Jadi saya bangganya di situ. Jadi kita bisa menjadi memberikan saling berguna bagi masyarakat. Gitu. Terakhir tentu kalau artikelnya sudah banyak, bisa dikumpulkan dan bisa menjadi buku seperti itu. Nah, ini tadi yang saya tunjukkan ketika saya searching, itu yang saya merahin itu adalah ada penulis yang mengambil artikel saya dan buku saya untuk dijadikan daftar pustaka. Nah, saya di sini merasa kita bangga gitu ya, karena kita diakui oleh orang gitu ya. Kalau kita sudah dikutip kan paling tidak ada pengakuan seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang pernah saya tulis, sebenarnya banyak ya. Tapi saya ketemunya hanya ini, beberapa, itu di Jakarta Post, kita menulis tentang Hatanomik saat itu yang dikatakan sebagai jalan ekonomi Indonesia. Terus kemudian politisi tanpa ideologi, saya kritik banyaknya orang yang pindah-pindah partai. Terus kemudian Indonesia poros demokrasi Asia, karena bagaimanapun kita adalah negara Asia yang besar tapi demokratis. Cina besar tapi Cina tidak demokratis. Jadi India dan Indonesia adalah contoh. Berikutnya, ini setelah saya menjadi konsultan, maka saya menulisnya relatif tidak lagi politik melulu, tapi saya juga nulis tentang aviation, karena DCST, lembaga saya itu, sometimes mendapatkan proyek dari bidang aviation. Saya tidak memiliki background, tapi saya belajar dengan quick learning lah seperti itu, dengan pakar-pakar yang ada. Saya biasanya menghadirkan untuk FGD gitu, untuk membrief kami tentang isu-isu penerbangan. Kemarin juga kami mengadakan webinar tentang penerbangan, pesertanya dari 10 negara seperti itu.
peluang tantangan Soekarno-Hatta sebagai hub internasional, itu juga kami tulis. Yang terakhir tentang ekonomi, sometimes saya nulis ekonomi juga di Detikcom waktu itu. Nah, ini juga di Jakarta Globe dan dirilis.id tentang Islam, politik, dan identitas, waktu menulis tentang bagaimana kita menempatkan antara keumatan dan kebangsaan saat itu. Saya punya background di HMI, ya saya menulis tentang itu juga. Ini buku-buku saya, ada 8 buku sebenarnya, tapi salah satunya ini yang saya tulis ya. Tulis buku, biasanya kita setelah kita menulis opini banyak, kita kadang-kadang dapat panggilan ya dari beberapa elit politik untuk membantu sebagai konsultan, gitu ya. Jadi buku itu proses setelah. Nggak mungkin kita nulis buku dulu baru artikel. Buku itu bonus lah, seperti itu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Nanti kita bisa diskusi. Kalau ada yang mau kontak saya atau mengirimkan latihan opininya, bisa ke email itu kontak.dcic.asia. Kebetulan kami ada kantor di Jakarta dan Manila untuk beberapa proyek yang kita tangani. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Pak Muhammad Abdul. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal Ya, Pak. yang telah memaparkan hasil paparannya, dan juga tadi sedikit menyampaikan workshop ya bagaimana menulis. Kesempatan menulis ini bagi para mahasiswa, dosen, dan ya para yang bercita-cita ingin jadi penulis, semua banyak peluangnya. Ya. Bahkan sekarang ini kalau dulu para kolumnis ini ya, karena memang Pak Zainal ini terkenal sekarang kolumnis juga, seorang penulis buku juga ya. Tadi saya lihat buku yang paling bagus yaitu tentang profil Presiden Republik Indonesia gitu ya. Iya, Pak. Selain sekarang ini memang selain newspaper ya Pak, sekarang kita sudah masuk ke digital paper gitu kan. Digital, betul ya. Bahkan tidak hanya di skala nasional, bahkan sekalipun di daerah itu banyak sekali media-media akan menjadi menarik sekali untuk jadi tulisan-tulisan yang jadi opini-opini, terutama ya kita punya prinsip opininya adalah opini membangun masyarakat. Betul. Baik, terima kasih Pak Zainal. Nanti kita lagi Astuti, yang juga nanti saya berikan waktu 30 menit paling maksimal Bu untuk memaparkan bagaimana cara menulis artikel, cara menulis ilmiah itu. Ya, tadi juga disebutkan artikel itu bagian dari sebuah tulisan, esai, dan lain-lain. Nanti Bu Yayu silakan untuk memaparkan, waktunya kami persilakan. Silakan Bu Yayu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kayaknya nggak perlu perkenalan lagi. Di mana? Ya, kita sebentar. Tadi Pak Zainal sudah memaparkan bagaimana menulis artikel opini. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kita akan menulis artikel ilmiah. Artikel ilmiahnya STKIP Ar-Rahmaniyah tidak bisa dipungkiri, sangat bisa dilihat oleh semua orang gitu. Kalau dibuka profilnya STKIP Ar-Rahmaniyah, maka artikel ilmiahnya STKIP Ar-Rahmaniyah masih jauh dari sempurna. Karena baru beberapa orang itu kalau dibuka, saya masih nomor 1 Pak Zainal, makanya masih berani untuk karena di sini kita sudah ngajakin teman-teman dengan aneka macam gitu ya. Jadi saya berharap dengan acara ini teman-teman akan bisa untuk bersemangat mulai menulis gitu.
Dan benar menurut Pak Zainal, dosen Ya. jangan hanya terkungkung menulis ilmiah saja karena dikejar oleh HUM, karena dikejar oleh jenjang kepangkatan, tapi kita harus bagaimana membuka cakrawala pemikiran kita melalui tulisan-tulisan opini. Kita mulai, Mbak Rika, kita lanjut. Artikel ilmiah itu sebetulnya ada dua macam. Yang pertama adalah artikel konseptual. Bisa slide-nya, Mbak Rika? Yang kedua adalah artikel penelitian. Nah, selama ini kita banyak fokus pada artikel-artikel penelitian, dan dosen-dosen mengalami keterbatasan untuk menulis artikel penelitian karena waktu, biaya, dan lain sebagainya untuk melakukan tulisan artikel penelitian. Sebetulnya tidak harus dari hasil penelitian, ada juga artikel konseptual, yaitu artikel yang diangkat dari gagasan atau ide-ide tulisan kita. Nah, ada dua macam artikel tadi, maka kita tidak perlu melakukan penelitian yang membutuhkan biaya. Namun demikian, artikel penelitian juga bisa kita siasati dengan cara kita berkolaborasi. Kita bisa berkolaborasi dengan mahasiswa, sehingga tulisan itu akan menjadi tulisan bersama, artikel bersama antara dosen dan mahasiswa. Bisa dibantu Mbak Rika materi saya? Selama ini kita melakukan proses pembimbingan, kita ada pembimbing tulisan-tulisan mahasiswa, kita sudah melakukan kegiatan untuk melakukan proses pembimbingan. Nah, itu kita bisa melakukan kontrak bersama antara dosen dan mahasiswa. Hasil penelitian-penelitian skripsi ataupun tesisnya mahasiswa itu sebetulnya bisa kita jadikan artikel bersama antara dosen dan mahasiswa. Nah, bagaimana cara menulis artikel ilmiah? Kalau dia dari hasil penelitian, kita tidak perlu lagi dari tema. Tapi kalau kita menulis artikel konseptual, maka kita harus menentukan dulu temanya, pembahasan utama dari artikel yang itu seperti apa. Tema itu nanti akan menentukan judul artikel kita. Pak Jena, bisa dibantu slide saya? Sebentar Bu, tanya Bu Rika dulu. Ya. Gimana? Bisa geser? Melanjutkan. Ya. Nah, kemudian yang tahapan kedua, bagaimana kita membuat kerangka tulisan? Ya, dari kerangka tulisan ini kita mulai mengumpulkan analisis-analisis masalah kita, teori-teori yang sudah menjadi dasar tulisan kita, fakta-fakta dan data-data. Kalau di hasil penelitian, maka fakta dan data dari hasil penelitian kita. Lalu berikutnya kita susun secara sistematis. Ya, nah, bedanya dengan Pak Zainal tadi, maka artikel ilmiah ini harus ditulis dengan bahasa yang tepat, ya. Itu maksimal adalah 12 kata, jadi tidak boleh terlampau panjang. Kemudian cantumkan identitas penulisnya, dari institusinya mana, kemudian email yang kita punya, dan biasanya lebih akurat supaya kampusnya juga ikut trending gitu, maka email yang dicantumkan jangan hanya email pribadinya, tapi email kampus kita masukkan. Langkah berikutnya, kita akan buat abstraknya. Ya, kita akan buat abstraknya, dibatasi biasanya itu 250 kata, dengan keywordnya 3-5 kata, baru kita masuk ke pendahuluan, masuk ke metodologinya, hasil penelitian dan pembahasan, serta simpulan. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Kita lanjutkan bagaimana cara membuat abstrak. Ya.
abstrak adalah deskripsi singkat dari keseluruhan isi artikel kita. Nah, apa saja yang dituangkan dalam abstrak? Dalam abstrak itu harus tertuang latar belakang tulisan itu apa, tujuannya apa, gitu. Apakah dia menemukan, apa dia membuktikan, atau dia ingin mengembangkan. Itu tujuan yang kita harus sampaikan. Kemudian metode dari yang akan ditulis itu menggunakan metodologi apa. Kalau hasil penelitian ya berarti penelitian apa, metode penelitian yang akan kita gunakan. Kemudian hasilnya diringkas ke situ, simpulannya, dan ditulis tadi disampaikan tidak lebih dari 250 kata. Itu abstrak yang harus kita buat. Kita lanjutkan dengan metodologinya. Metodologi dari tulisan. Uraian yang jelas bagaimana ya, apa saja yang tertuang dalam metodologi itu, tempat dan waktu dari penelitian, kalau itu penelitian, kalau dia konseptual ya berarti tidak dari hasil penelitian. Karakteristik subjek objek yang dilibatkannya siapa, ya, di situ bagaimana kita menetapkan desain penelitian kita, ya, variabel yang diukurnya, cara pengambilan sampelnya, itu berada pada kolom metodologi ini. Dan bagaimana protokol dalam pengambilan datanya, ya, prosedurnya yang dilakukannya seperti apa, ya, kemudian dianalisisnya seperti apa, dan mengambil. Nah, terakhir bagaimana hasil dan pembahasannya. Nah, kalau dia sudah hasil penelitian ya kita tinggal ambil saja simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Jangan lupa pembahasan itu harus dianalisis berdasarkan dari kajian teori yang telah kita gunakan sebagai landasan. Biasanya teman-teman itu pembahasan itu ya hanya membahas dari hasil penelitiannya, tapi tidak dianalisis bagaimana dasar pemikiran yang kita gunakan. Dan kesimpulan merupakan luaran yang berisi jawaban dari permasalahan yang telah diteliti, dan jangan lupa diberikan rekomendasi penelitian lanjut yang akan dilakukan oleh para pembaca. Jadi biasanya kalau penelitiannya kualitatif, kita akan memberikan rekomendasi, disarankan untuk membuktikan hasil temuannya. Ya, jadi kalau penelitiannya kualitatif kan otomatis targetnya adalah menemukan. Nah, temuannya ini nanti direkomendasikan, diberikan saran kepada peneliti berikutnya untuk membuktikan kebenaran dari hasil temuannya itu. Maka lanjutkan, dilakukanlah oleh peneliti berikutnya berupa penelitian kuantitatif, apakah dia mau menghubungkan berarti korelasi, kalau dia akan membuktikan perbedaan, maka dia melakukan eksperimen. Nah, buat teman-teman yang melakukan penelitian kuantitatif, berarti dia telah melakukan pembuktian, dan pembuktiannya itu telah terbukti dari hasil penelitian Anda, maka rekomendasinya Anda akan memberikan saran kepada peneliti berikutnya untuk mohon dilakukan pengembangan dari hasil penelitian Anda. Nah, itu mungkin rekomendasi yang harus dilakukan kepada teman-teman yang menulis artikel dari hasil penelitian. Terakhir adalah daftar pustaka, ini tergantung dari template yang diminta, model seperti apa yang akan dilakukan. Saya rasa itu mungkin saya mengajak teman-teman di Ar-Rahmaniyah terutama untuk bersemangat, ayo menulis ya. Jadi jangan terkungkung hanya menulis jurnal ilmiah, menulis artikel ilmiah, termasuk tulisan-tulisan opini. Dan terakhir tadi Pak Jenal sudah mengajak ya, bagaimana kita menulis buku. Ya, buku saya sudah terbit di media ilmu, metodologi penelitiannya sudah ada kalau dibuka di Geraha Ilmu, itu panggil Geraha Ilmu sudah muncul itu buku metodologi penelitian saya. Ya, dan kemarin ini ada tulisan juga buku saya tentang lebah, ya, karakter lebah. Jadi kita akan inspirasi dan ilustrasi kehidupan karakter lebah menurut Al-Quran. Saya sudah tulis ini. Ini diterbitkan di Gemalah, ya. Sudah saya jual kemarin di teman-teman mahasiswa pasca. Saya bilang saya bangga nih dagang, saya bilang gitu. Baru kali ini promosi dagang. Ya itu tadi kata Pak Jenal, karena bangga tadi Pak Jenal, bukan betul, karena uang. Betul. Ya. 60.000 perak nih yang lebah ini. Betul.
Ada Ya, kebanggaan, di Bu? hari Rabu saya udah bawa tuh dosen-dosen, Pak Rais udah beli gitu ya. Iya, iya. Pak Derajat, Pak Derajat semangat banget beli semuanya. Pak Tisna juga udah bawa. Terus bayar berapa nih Bu saya? Katanya gitu. Gampang sama Pak Tisna mah, ntar bayarnya lebih mahal, 60.000. Di Makanya online kan Pak juga, Rais. Bu, Ya, Tokopedia terus ini gitu, Bu. ya. Tokopedia sudah ada Oh, oke. di Tokopedia. Luar biasa. Ya, jadi kalau dibuka di Tokopedia sudah ada. Oke, ini etika lingkungan. Etika lingkungan karena basic saya lingkungan, otomatis saya tertantang juga untuk menulis etika lingkungan. 75.000 untuk etika lingkungannya. Dan mahal adalah buku penelitian pendidikan. Buku penelitian pendidikan sebelum dikasih ke penerbit saya jual ke mahasiswa 100.000, sekarang jadi 200.000 Pak Jenal. Wah, luar biasa. Naik gengsinya. Ya, Ya. jadi kalau dibuka di Bukalapak ada tuh, di Bukalapak 198.000 gitu. Terus kalau dibuka juga di Geraha Ilmu gitu, muncul juga 198.000. Nah, saya cuma dapat royaltinya kayak Royalti, 30% dari itu. Lumayan, Bu. Lumayan. Iya. Nah, sedang berjalan, saya masih menulis lagi, insya Allah segera terbit nih oleh Corona. Etika lingkungan menurut Al-Quran. Lanjutkan ini etika lingkungan secara umum, dan saya lanjut berikutnya etika lingkungan menurut Al-Quran. Itulah teman-teman apa yang sudah saya lakukan. Dan kalau mau lihat jurnal-jurnal saya, gampang, tinggal dibuka di Google Scholar saya, Sri Rahayu Puji Astuti, Google Scholar, itu tampil semua karya-karya ilmiah saya, dan alhamdulillah sudah punya ID Scopus, sudah terbit. Jadi di Ar-Rahmaniyah yang punya ID Scopus baru saya, Pak Tisna, Pak Nesti, saya, ya itu, baru itu. Pak Abdul sebetulnya udah gabung, tapi yang Pak Abdul belum rezeki, belum muncul. Pak Abdul sabar saja menunggu gitu. Kan ID Scopus muncul baru itu, baru yang ada. Nah, untuk itu masih berani rada sombong untuk di lingkungan Ar-Rahmaniyah Pak Jenal, karena belum ada yang ngeduluin itu. Saya masih di ranking nomor 1, makanya sombong juga gitu, nantangin, ayo duluin saya gitu Bu Rika. Ya, kayaknya kepangkatan alhamdulillah sudah mulai berkejar-kejaran gitu. Nah, jadi kalau di kampus itu kayak gitu Pak Jenal, supaya kebakar gitu, supaya semangat ya, Bu Susi, Bu Farida, ayolah gitu. Siap. Kadang-kadang dibangunin di grup juga suka marah Pak, pernah saya marah gitu, karena nggak ada yang nyaut gitu. Marah, gratis saya kasih, waktu saya ngikut saya bayar mahal, pernah saya sampai kayak gitu Pak. Nah ini motivasi Pak udah bisa bangun. Semuanya semangat, ayo sama-sama kita. Baik Kok, nanti kita bisa tanya jawab ya. Betul, memajukan kampus kita. Ya, terima kasih. Amin. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Sri Rahayu Puji Astuti. Alhamdulillah sudah 60 partisipan yang hadir ya Pak Jenal ya, Bu Yayu. 60 ya. Dan ya 60 orang hadir, dan alhamdulillah di tengah-tengah itu juga tadi saya lihat ada Bapak Dr. Haji Srianto, Pak Jenal, beliau selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru SD. Selamat datang Pak Haji. Selamat datang Pak Srianto. Nah, itu. Tadi Pak Rais itu kemudian Ketua Program Studi Pendidikan Biologi di STKIP Ar-Rahmaniyah. Selamat datang juga Pak Rais dan yang lainnya, teman-teman mahasiswa, saya lihat mahasiswa S2, alumni, mahasiswa S2, mahasiswa S1 dari semua jurusan program studi yang ada di STKIP Ar-Rahmaniyah, selamat bergabung. Tadi sudah banyak dihantarkan dan cukup menarik. Dari awal Pak Jenal sudah memaparkan bagaimana kita harus jadi mahasiswa itu ya, sarjana itu apalagi sudah S2 itu harus jadi kolumnis lah. Walaupun ya mungkin setingkat setara Pak Jenal, Ibu Yayu itu sudah di klaster atas lah. Gitu. Sama aja. Untuk teman-teman mahasiswa. Rahmaniyah Pak. Nanti ya teman-teman ini masih klaster bawah lah. Kita mulai dari awal. Kita dari awal
untuk menulis buku memang masih berat lah. Tapi kalau Makanya, menulis kolom gitu ya Pak Jenal ya, sebagai latihan, menulis Pak. kolom itu banyak kesempatan dan peluang ya Pak Jenal ya. Pasti, Pak. Berarti Ya. tadi yang Pak Jenal sampaikan saya menarik itu, ketika kolom-kolom itu kita kumpulkan gitu, itu akan bisa jadi buku gitu ya Pak Jenal. Betul, Ya? betul. Dan hampir semua orang punya kumpulan kolom yang jadi buku, penulis-penulis besar itu. Ya, ya betul. Dan memang juga menarik Pak Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta webinar workshop ini, teman-teman di PPKN itu ada isu-isu yang menarik yang sekarang lagi ramai di pemerintahan itu, di negara itu, yaitu tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu kan juga cukup menarik. Ya, Yang bicaranya juga bisa dikembangkan tentang bicara komunis, bicara tentang ideologi-ideologi bangsa dan sistem-sistem pemerintahan, itu cukup memberikan kesempatan pada teman-teman. Ya. Waktu berikutnya saya beri kesempatan kepada teman-teman mahasiswa yang teman-teman juga umum yang mau ikut berbicara untuk memberikan masukan, memberikan pendapat atau bertanya kepada pemateri kita dengan Pak Zainal Budianto dan Ibu Sirayu Budiastuti. Kami persilakan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Silakan. Singkat, padat boleh, panjang lebar, asal maksudnya tepat boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Abdul, boleh saya bertanya? Oh ya, silakan Ibu Farida Susantina. Ya, Bu Farida Susantina, saya berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan Bu Farida. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Bapak Zainal dan Ibu Yayu yang Masya Allah tadi paparan materinya cukup bagus sekali, bahkan menyemangati kita. Pertanyaan saya mungkin bisa untuk dua pembicara langsung. Yang pertama mungkin masalah opini. Kalau opini tadi memang bagus Pak Zainal, dan saya juga melihat memang tulisan-tulisan Bapak juga bagus sekali. Nah kalau sekarang, kalau kita bikin opini ataupun bikin tulisan-tulisan ini, karena kan suka harus berhati-hati ya Pak ya. Kadang-kadang itu kalau kita mau bikin opini yang sifatnya kritis, sifatnya kadang-kadang ya katakan kritis atau misalnya mengkomentari sesuatu hal yang terjadi itu supaya bisa kita tuangkan dalam tulisan, itu kadang-kadang suka dikebiri Pak. Maksudnya itu nanti ada di hukum misalnya melanggar atau katakan ada juga istilahnya itu makar. Padahal sebenarnya mungkin sampai ke sana pemikiran itu. Tetapi kadang-kadang ada ketakutan bagi kita itu, karena kalau menulis itu nanti dianggap ini kritik-kritik yang akhirnya nanti kembalinya ke diri penulis itu sendiri. Gitu. Jadi bagaimana keamanan bagi seorang penulis itu ketika dia berani memberikan opini-opini terhadap sesuatu hal yang mungkin dia punya ide-ide yang membangun. Maksudnya tuh ide-idenya itu membangun, maksudnya tuh ide-idenya itu memang untuk sesuatu hal yang baiklah untuk bangsa dan negara. Itu yang pertama. Kemudian saya salut sama Bu Yayu. Bu Yayu memang luar biasa suka memotivasi kami para dosen gitu ya. Masya Allah. Ini kita mulai awal untuk bisa menulis itu biar enak bagaimana ya, bukan karena kita sudah ada ide, sudah ada bahan-bahan yang mau kita bikin. Tapi kadang-kadang kalau kita mau bikin atau bahan-bahan sudah kita kumpulkan, ada sesuatu hal kadang kita agak kesulitan, satu kita tinggalkan, kita melakukan hal-hal yang lain lagi sehingga agak terbengkalai. Bagaimana cara kita bisa istiqomah lah untuk bisa memulai menulis ini sampai kelar, sampai tuntas, sampai kayak Ibu tadi, Masya Allah bisa menghasilkan beberapa buku, juga Pak Zainal menghasilkan beberapa buku. Mungkin dikasih tips-tipsnya dari Bu Yayu nih biar kita pada semangat semua Bu. Tuh ya. Itu saja. Terima kasih Bu Zainal. Terima kasih Bu Farida Susantina atas dua pertanyaannya. Saya tampung dulu untuk 3 penanya ya. Silakan ada yang lain untuk melakukan pertanyaan dan tanggapan. Silakan. Tadi ada 2 pertanyaan menarik, Bu Farida sudah membuat pertanyaan. Oh Pak Dr. Sriyanto, mau bertanya Pak? Oh silakan. Selamat siang Pak Dr. Sriyanto. Ada lagi yang mau bertanya? Belum kelihatan nih. Oke, kalau belum kita jawab dulu ya.
Ya, boleh. Dijawab dulu atas pertanyaan Bu Farida. Saya lihat judul memang begini Pak Jenal. Judulnya itu Bapak berani menulis opini. Ada kata 3 itu menurut saya. Pertama keberaniannya. Kedua kemampuan menulisnya. Yang ketiga kan opininya Pak. Betul, Jadi takut juga mereka membuat opini, akhirnya nanti bermasalah dengan, apalagi ada undang-undang IT Pak, gitu kan ada undang-undang. Nah itu mereka akhirnya butuh keamanan dalam membuat opinian. Nah itu silakan Pak Jana. Ya, terima kasih Pak Abdul, terima kasih Bu Farida atas pertanyaannya. Saya pikir memang ini pertanyaan yang sangat umum ya ditanyakan, tapi sekaligus sangat penting ya untuk kita pahami ya, bahwa memang kita harus tahu bahwa demokrasi itu tidak tak terbatas. Kan dalilnya seperti itu, tidak tak terbatas. Ya. Artinya semua ada batasnya. Orang kita hidup aja ada batasnya, ada dosa dan tidak dosa kan seperti itu kalau di agama. Apalagi di negara pasti ada batasnya. Batasannya apa? Hukum. Nah, bagaimana kita agar menulis itu relatif bisa aman, tapi sekaligus kita bisa memberi masukan kepada pemerintah, karena pada konstitusi dikatakan bahwa penyelenggara itu pemerintah dan pemerintah itu boleh dikritik. Itu konstitusi mengatakan seperti itu. Nah, agar kita aman atau kita maksud kita tercapai tanpa ada ekses yang tidak perlu, maka yang pertama adalah fokuslah pada kebijakan. Jadi kebijakan tidak bisa dikriminalisasi, kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya menulis tentang kebijakan, maka tidak bisa kita ini. Misalnya ada kebijakan PPDB, kita ambil yang tadi mau kita tulis ya. Nah, kita kritik kebijakannya, kita tidak mengkritik menterinya, tidak mengkritik gubernurnya, person ya, tidak mengkritik siapapun gitu ya. Tapi kebijakan, bahwa kebijakan itu berbeda dengan negara lain, berbeda dengan undang-undang, atau kurang pas dengan aturan yang ada, harusnya begini-begini, eksesnya begini, maka solusinya adalah begini-begini. Saya yakin kalau kita semua menulis tunduk pada itu, saya yakin tidak pernah atau sulit sekali lah kita untuk kasus semacam itu gitu. Karena saya sering nulis yang kritis juga, bahkan terkait dengan partai politik, DPR gitu, fine-fine aja. Kenapa? Ya selama kita ada dasar logikanya atau teorinya. Nah, kalau kita amati misalnya dari semua kasus yang sekarang muncul, katakanlah yang dianggap melanggar ITE, itu jarang Bu tulisan opini sebenarnya. Tapi itu kan hate speech semua. Jadi orang yang ngupload di Facebook, ngupload di YouTube, atau dari WA gitu kan. Artinya apa ya? Itu bukan artikel, justru itu ungkapan-ungkapan yang tanpa teori gitu loh. Jadi itu yang kadang-kadang berbahaya. Kenapa? Karena orang tanpa kontrol ketika ngomong sesuatu. Nah, kalau kita bisa amati lah, silakan Anda searching, jarang yang tulisan ilmiah gitu di media, enggak, jarang. Status Facebook mungkin. Karena tanpa kontrol, nggak ada yang screening. Kalau Anda masuk media pasti screening. Bahkan redakturnya nanti bisa bilang, Bu, tulisan Anda ini terlalu ini misalnya gitu. Karena apa? Subjektivitas, walaupun kita boleh subjektif sebagai penulis, tapi subjektivitas kita adalah berpihak pada common sense atau berpihak pada kepentingan publik, bukan berpihak pada yang tertentu. Pada saat kita menjadi anggota partai, kita menulis opini berpihak pada partai, fine, nggak ada masalah. Tapi ketika sebagai dosen, idealnya berpihak pada kepentingan publik. Nah, dalam konteks tadi sekolah yang umur tua tadi, ya kita berpihak pada kepentingan publik, karena tidak adil dong orang-orang yang pintar masa begitu. Padahal negara lain sedang mengumpulkan orang-orang pintar, bahkan saya lihat di beberapa negara yang kesulitan tenaga anak-anak muda sekarang, mereka mengundang orang-orang pintar dari seluruh dunia untuk ke Jepang misalnya. Jepang sekarang mengalami apa yang disebut sebagai the problem of population. Jadi orang tidak lagi mau melahirkan, menikah juga di sana tidak ada, mereka sekarang mengalami decline of population atau populasinya menurun, terutama yang anak muda. Makanya kalau Anda ke Jepang itu seringkali kita membaca orang-orang pada bunuh diri yang tua-tua gitu ya, karena mereka nggak punya keluarga dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi itu Jepang mencari orang-orang anak muda yang punya smart yang seluruh dunia, bahkan dari Indonesia ada beberapa saya lihat hidup di sana dijamin gitu. Nah, masa kita di era yang sudah sangat high tech seperti ini untuk menuntut kemampuan otak dan sebagainya, masa kita masih batasi sekolah dengan umur gitu kan? Ini kan sesuatu yang paradoks dengan kemajuan zaman. Nah, kita kritisi dari sisi itu, menurut saya sih sah-sah saja dan aman, menurut saya tidak ada. Jadi, saya minggu lalu diwawancara oleh salah satu media tentang buzzer gitu ya. Ya, bagi saya buzzer pun boleh gitu loh, selama tidak melanggar gitu loh. Nah, yang biasanya melanggar itu apa? Nah, hitungannya kalau di dunia IT,
kita sedikit keluar dari konteks tulisan di dunia IT. Yang terpenting Anda tidak mengkritik fisik, itu nggak boleh. Yang kedua, tidak mengkritik sara, suku, agama, ras, itu nggak boleh. Yang ketiga, yang berikutnya adalah tidak mengkritik person. Misalnya, ada salah satu dari kita atau kita menjadi pejabat misalnya, katakanlah punya istri simpanan gitu ya, punya istri simpanan atau punya suami simpanan, apapun istilahnya gitu ya. Nah, lawan politik kadang-kadang memanfaatkan itu untuk menghajar orang itu dengan tulisan atau dengan apa gitu ya. Padahal itu nggak boleh. Bahwa dia punya kehidupan seperti itu, ya itu urusan pribadi, urusan private. Yang menjadi urusan publik adalah kebijakan. Kalau dia bangun jembatan, ambrol dalam 2 tahun, padahal janjinya 100 tahun, itu problem. Tapi kalau dia mau punya istri 10, ya nggak ada urusan. Itu urusannya dia sendiri, sama keluarganya, sama Tuhan, kan begitu. Jadi kita harus bisa pisahkan, karena kita dosen, maka kita bermainlah di isu-isu yang sifatnya kebijakan. Jangan sifatnya di luar kebijakan. Kalau di kebijakan, saya pikir undang-undang pun melindungi itu, undang-undang dasar juga melindungi itu, tidak ada yang dilanggar gitu ya. Sekeras apapun ya, dalam konteks ilmiah ya. Tadi Bu Rahayu tadi ada metodologi. Begitu juga dalam ilmu menulis populer ada metodologinya, riset dan sebagainya. Riset kalau ilmiah itu harus sekian buku, maka kalau tulisan populer mungkin beberapa pakar gitu ya. Kita ambil sebagai rujukan kita menulis arahnya kemana seperti itu. Jadi jawaban saya kepada Ibu Farida, semangat Ibu harus tetap tumbuh. Jangan sampai hanya karena itu kita mundur gitu loh. Karena apa? Karena pada dasarnya aturan itu baik tujuannya. Agar apa? Agar tidak terjadi noise di ruang publik kita yang tidak perlu. Karena apa? Karena kalau terjadi noise, maka kita bukan lagi membaca media. Kadang kita malah jadi anti sama media. Paling isinya begitu gitu ya. Nah justru kita harus memaknai aturan itu sebagai upaya untuk merapikan media agar kembali ke kita. Walaupun dalam beberapa kadang ada deviasi atau pengecualian, tapi so far kita masih melihat bahwa sebenarnya ruang itu tetap ada dengan bukti bahwa tidak pernah ada artikel ilmiah, artikel di media yang berperkara, menurut saya gitu. Sekeras apapun, paling dia akan dibantah oleh artikel berikutnya. Dan memang harus seperti itu. Artikel itu harus dibantah. Kalau nggak dibantah, ya sebenarnya nggak ada perkembangan ilmu pengetahuan. Tadi Bu Rahayu secara eksplisit tadi mengatakan bahwa penelitian ini kalau bisa melengkapi penelitian yang berikutnya. Begitu juga dalam tulisan populer. Tulisan ini kalau kurang cocok, maka pihak yang merasa kurang cocok, silakan. Nah, Bapak bangsa kita dari dulu sudah sangat memberi contoh tentang itu secara paripurna gitu ya. Kita misalnya ambil contoh Bung Karno dan Natsir itu 2 orang yang sangat berbeda. Natsir itu dikenal sebagai tokoh Islam, Bung Karno sebagai tokoh nasionalis, Bung Hatta sebagai federalis seperti itu, tapi tiga-tiganya bisa makan bareng gitu. Nah, itu yang sekarang di kita itu harus kita tumbuhkan lagi menurut saya. Jadi kita boleh berbeda pandangan, fine. Karena justru itu ada titik temu dan ada sesuatu kemajuan yang baru. Karena kalau satu forum ini 61 orang ini kita di sini semuanya sepakat, ya ngapain kita webinar kan gitu. Justru karena kita beda-beda pandangan maka kita webinar untuk menemukan oh iya ya, ternyata Pak Zainal memberikan cara menulis menurut ini. Kemarin mungkin Anda punya background bahwa oh saya sebenarnya punya cara menulis yang lain. Nah, kita saling tukar pikiran. Belum tentu saya 100% benar, belum. Karena apa? Saya juga belajar. Nah, seperti itu. Tetapi paling tidak, saya punya pengalaman relatif beberapa opini saya, beberapa ratus opini saya pernah dimuat di media. Jadi, saya bisa memberikan experience ini bahwa media kadang-kadang sukanya yang begini loh. Nah, kita harus tahu selera media juga. Jadi, kalau misalnya kita menulis opini tentang isu PPDB tadi, ya jangan kirim ke majalah misalnya majalah perempuan misalnya gitu ya, karena nggak cocok gitu ya. Jadi harus sesuai dengan ruangnya atau sesuai dengan konteksnya. Mungkin seperti itu Bu Farida, Mas Abduh gitu. Pak Abduh. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Zainal. Memang nggak perlu takut juga kita untuk menulis, dan sampai saat ini nggak ada sejarah yang mengatakan seorang penulis, seorang buat opini ini dipenjara gitu kan. Nggak ada. Karena tulisannya nggak ada. Ya, jadi ayo kita semangat lah para teman-teman untuk membangkit untuk membuat opini, tulisan-tulisan yang menarik. Coba begini Pak Zainal nih, kalau yang menarik itu biasanya yang keras-keras gitu. Yang menarik itu yang sedang lagi lagi in sekarang gitu kan. Betul. Nah, saya tambahkan sedikit Pak bahwa media memang berbeda dengan penelitian jurnal tadi seperti Ibu Rahayu, bahwa media itu harus mengikuti isu yang berkembang.
maksud saya adalah bahwa media butuh itu. Jadi misalnya kalau ibu misalnya ingin menulis sesuatu, maka lihatlah headline media hari ini. Kalau katakanlah sekarang headline-nya itu tentang COVID misalnya, maka besok kita harus menulis seminggu ke depan kita nulis tentang itu. Jangan sampai kita nulis tentang banjir gitu ya. Karena nggak akan diterima sebagus apapun. Kenapa? Karena media butuh butuh pembaca, dan pembaca itu follow the issue. Isunya akan terus ditata gitu ya. Jadi memang di media itu sedikit kekurangan dalam tanda kutip, tapi juga mungkin uniknya adalah kita harus follow the issue. Caranya apa? Kita baca headline-nya dan kita baca editorialnya. Itu kalau cetak. Kalau untuk online lebih mudah karena dia bisa update berkali-kali, dan kalau di online relatif semua isu bisa masuk. Mungkin kalau di media cetak itu isu besarnya cuma satu, kalau di online dalam sehari itu isu besarnya bisa 3 atau 4. Detikcom itu misalnya dia akan running COVID hari ini, juga tentang HIV, juga tentang PPDB, juga tentang mungkin lobster sekarang, benih lobster itu pada saat yang bersamaan menurut saya. Karena dia ruangnya relatif luas lah untuk nulis itu. Jadi kita tinggal pilih, oh yang menarik ini. Dan kemarin kita butuh waktu paling kalaupun sulit itu 2 hari, paling pun sulit. 1 hari sebenarnya selesai, gitu ya. Karena 2,5 halaman atau maksimal 3 lah, 2,5 lebih tepat gitu ya. Dan kalau kita menggunakan susunan yang tadi, yang saya sampaikan tadi, awal ngomongin apa, ini ngomongin apa, itu relatif bisa kecapai. Karena apa? Per paragraf ngomongin yang berbeda dan singkat lah sebenarnya. Makasih, Pak. Ya, ini ilmunya nih buat teman-teman ya, cukup 2,5 halaman kertas A4 itu sudah cukup lah untuk membuat opini ya gitu kan. Apalagi sekarang yang menarik juga masalah PPDB kan gitu kan. PPDB atau di Depok ada pilkada misalnya, bisa juga kita masuk. Oh betul, pilkada ini kan ya pilkada Desember ini Depok ikut pilkada gitu kan. Itu juga cukup bagus juga, menarik. Karena kalau menurut saya PPDB itu hanya sekolah-sekolah negeri, Pak. Kenapa sekolah negeri terbatas? Kenapa kalau sekolah swasta nggak jadi menarik buat masyarakat gitu kan? Itu juga betul, itu bisa jadi perspektif baru, Pak. Ya udah ke swasta aja gitu. Ya. Baik, Pak. Nanti mungkin ada penanya-penanya berikutnya. Saya lanjut dulu ke Bu Yayu atas pertanyaan Bu Farida tentang bagaimana, Bu, kita memulai menulis ini. Ada tips-tips apa yang Ibu bisa sampaikan kepada rekan-rekan? Silakan, Bu. Baik, Bu Farida. Kalau tips saya, terutama ibu-ibu ya, dominan kan kita juga ibu-ibu nih, yang ngurangin jam tidur, Bu Farida. Karena nggak bisa diganggu, bikin kopinya nggak bisa diganggu, ya kan? Anak minta susu tetap harus dibikinin, kan gitu. Yang masih pada punya balita. Jadi resepnya adalah kurangin jam tidur. Jadi kalau biasanya tidur jam 9, ya harus melar ke jam 11. Kalau biasanya bangunnya jam 5, ya harus bangun jam 3, gitu. Nah, itu tips yang saya lakukan terkait dengan semua materi udah ada, ini sudah ada, ini tapi startnya itu gimana sih, gitu. Nah, itu ya otomatis kurangin jam tidur. Nah, kemudian terkait dengan artikel hasil penelitian, kita udah jelas terbatas waktu melakukan penelitian pribadi, udah jelas keterbatasan biaya. Awalnya, Bu Farida, Ibu kan ngebimbing tuh mahasiswa. Ibu pilih aja skripsi mahasiswa yang menurut Ibu menarik gitu ya, yang lagi in gitu. Nah, kemudian kan pastinya nih sekarang lagi ada COVID. Nah, padahal judulnya mahasiswa misalnya meningkatkan hasil belajar melalui tutor sebaya misalnya. Jadi judulnya ada tutor sebayanya. Kita tinggal tambahin aja tutor sebaya di tengah pandemi melalui media daring. Nah, udah. Jadi yang punya kitanya itu kan tutor sebaya di kondisi wabah gitu ya. Nah, lewat daring. Sudah. Terus tinggal deal sama mahasiswanya. Ini tulisan kamu ini Ibu akan tidak lanjuti ya menjadi tulisan ilmiah kita bersama gitu. Nah, berikutnya setelah siap terbit, tantangin tuh mahasiswanya. Ini kan harus berbayar nih, biaya jurnalnya, biaya plagiarismenya dan lain sebagainya butuh biaya. Kalau Ibu yang membiayai, Ibu penulis 1. Kalau kamu yang biayai, Ibu penulis 2. Tinggal gitu. Itu Pak Abdul udah saya kasih resepnya, udah dijalanin sama Pak Abdul. Nah, awal-awalnya kayak gitu. Nah, berikutnya nanti Ibu cuman ambil ide kreatifnya aja dari skripsinya mahasiswa tadi. Ini mahasiswa udah punya nih. Wah, keren juga ya gitu. Keren juga. Nah,
Terus akhirnya ibu bikin judul baru deh, nggak ngambil dari punya dia. Jadi menjadi hasil penelitian yang konseptual kita tadi. Yaitu tadi kita ngambil tutor sebaya melalui media daring, tutor sebaya di tengah COVID melalui media daring. Udah punya kita, bukan punya dia lagi gitu. Ya kan? Yang tadi yang tulisan dia kita buat bersama dia. Nah berikutnya, kapan dong saya punya sendiri nggak bersama mahasiswa? Nah tinggal ambil ide kreatifnya aja itu. Tutor sebayanya diambil idenya dari tulisan mahasiswa, berikutnya biar menjadi hak paten kita, ya udah karena memang sedang COVID, gimana ya tutor sebaya di kayak media daring tengah COVID seperti ini. Nah, gampang gitu. Nah, terus kemarin juga ada yang bertanya, jadi kalau saya di Pasca tidak ada penelitian mahasiswa yang saya rombak, nggak ada, tetap berjalan. Terus gimana dong Bu diskusi di media daring itu? Diskusinya berapa orang per kelompok? 8 orang. Video call aja bisa kok, apalagi Zoom seperti ini gitu. Nggak ada yang nggak bisa dilakukan. Justru di tengah seperti ini kita akan melakukan penelitian-penelitian itu, inovasi-inovasi itu makin tertantang kita. Ide-ide kreatif kita semakin muncul dengan kondisi pembelajaran yang seperti ini. Jadi tidak ada yang tidak bisa dilakukan, semuanya bisa dilakukan. Saya rasa Bu Faridah, Bismillah, Allahumma paksain. Butuh dukungan Ibu ya Bu ya. Nah, Allahumma paksain, Bismillah kita bisa lakukan. Nah, supaya Ar-Rahmaniyah tidak nol tuh karya-karyanya, karena kalau dibuka linknya, yang punya tulisan saat ini masih sangat terbatas sekali. Nah, supaya semuanya keisi, tolong ngerjain aja dulu deh bersama mahasiswa dulu, kemudian diterbitkan di jurnal yang sudah ada online-nya gitu ya, yang sudah punya izin untuk e-learning-nya, untuk izin e-jurnalnya, supaya kita bisa tampil. Jadi yang bernilai bukan hanya dosennya, tapi termasuk institusinya gitu. Ya alhamdulillah kita belum nol banget, jadi kita masih dalam tabel binaan gitu. Tapi masuk binaan terus, lama banget binaannya. Baik Bu. Makasih. Bahkan jurnal itu kalau kemudian jurnal itu kalau kemudian yang diteliti itu dengan situasi isu sekarang yang sedang berkembang, itu bisa jadi opini yang berkembang. Begitulah Pak Jenal. Betul. Jadi apabila jurnal itu hasil penelitian, kemudian pas dengan isu yang berkembang saat itu jadi opini, betul Pak? Betul. Ya, Pak Jenal ya, begitu ya. Disampaikan dengan bahasa yang lebih singkat, lebih mudah dipahami ya, gitu aja sih paling Pak. Ya. Oh iya. Pada akhirnya lahir abstrak atau rangkumannya itu jadi opini kan? Betul. Ya. Terus gini Pak Jenal, mau tambahan nih Pak Abdul, lanjut pertanyaan ke Pak Jenal. Ya. Pak Jenal, ada yang WA ke saya, nanti tulisan-tulisan opini kita ini bisa bantu diterbitkan nggak Pak Jenal? Saya bilang, ini kok nggak nanya orangnya, saya tunggu, nanyanya ke saya. Insya Allah Pak Jenal bisa bantu kan? Ya. Kan pemula nggak ada Pak Jenal. Kalau toh kita menulis, kita pengen kirimkan, kalau secara pribadi pasti nggak dilirik. Nah, gimana caranya biar bisa dijamin terbit, difasilitasi oleh Pak Jenal, dikoreksi dulu, dibikin dulu kelayakannya, setelah menurut Pak Jenal layak, dibantu oleh Pak Jenal. Ya, silakan Pak Jenal, gimana tuh? Ya, ya Bu, saya pikir memang media punya ukuran masing-masing ya, selera lah kita anggaplah. Ya nggak salah juga, mereka kan memang bisnis juga gitu ya. Tapi sepanjang yang saya tahu, memang di awal-awal tentu tidak mudah kita kirim dan sebagainya karena ada saingan dan sebagainya. Tapi saya ya bersedialah untuk membantu kirim ke email gitu ya, untuk saya berikan notes gitu, kira-kira perlu penajaman di mana atau yang kurang di mana dan sebagainya. Tadi saya lihat di chat sudah ada email saya tadi, bisa ke situ. Nah, untuk media mungkin saya akan bantu. Tentu tidak ada jaminan 100%, karena kalau jaminan 100% tentu itu yang punya media saya gitu kan, yang punya media bukan saya. Tetap kita akan usahakan, kita akan usahakan insya Allah. Kalau dulu misalnya nunggunya, kalau misalnya kita ini agak lama gitu ya, kita coba untuk edit gitu, sehingga bisa lebih cepat lah nunggunya gitu, seminggu dan sebagainya. Nanti saya coba komunikasi dengan beberapa kawan yang di bidang itu,
apakah dosen diberikan ruang. Konteksnya itu, dosen diberikan ruang. Kalau kita pakai per nama mungkin sulit, tapi kan dosen butuh media karena dosen memiliki pemikiran yang relatif lebih terstruktur gitu, Bu. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya lagi, kami persilakan waktunya. Silakan. Masih ada? Yo. Pak Rais mungkin mau tanya? Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Rais. Pak. Waalaikumsalam, Pak Rais. Terima kasih Pak Jenal, Ya. Bu Yayu, Siapa? dan teman-teman sekalian. Yang pertama, saya ingin tanyakan kepada Pak Jainal, mungkin ini kesan yang paling berkesan tentu tantangan awalnya waktu Pak Jainal ini merintis sebagai penulis. Ya. Penulis ya. Nah, itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua Pak Jainal itu batasan dari opini yang berdasarkan tulisan berdasarkan background ya, keilmuan atau bidang. Nah, ini batasan-batasannya khususnya misalnya saya di prodi pendidikan biologi. Ya. Nah, pendidikan biologi. Nah, hubungannya misalnya dengan kebijakan. Nah, kebijakan tentu ini masuk juga bidang politik. Betul. Nah, tinggal batasan-batasannya tadi. Nah, bagaimana itu Pak? Nanti mohon dijelaskan. Kemudian untuk usulan, saya kira sangat menarik ini acara webinar ini untuk benar-benar bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Walaupun kita akui Ibu Yayu ya sebagai motivator di kampus untuk memajukan STKIP dengan pemberdayaan SDM yang ada, seluruh sitas akademik, khususnya di bidang penulisan. Ya. Saya kira hanya itu Pak Abdul. Ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Rais, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jenal ditanya nih, kesan-kesan awal bagaimana ketika menulis kolom ini Pak? Terima kasih Pak Rais atas pertanyaannya, atas apresiasinya. Jadi memang saya sebenarnya tidak punya bakat menulis juga Pak, atau saya tidak tahu itu ya, karena di SMA juga saya nggak pernah menulis, tapi waktu kuliah saya memang kuliah di ilmu politik Pak. Jadi ilmu politik itu kalau kita tidak menulis sesuatu maka ya sulit gitu pemikiran kita dilihat orang gitu ya. Jadi sewaktu itu saya mencoba saja gitu, mencoba mengirim. Sebelumnya lebih pada tugas di kampus. Jadi kalau ada dosen membuat makalah gitu, saya seriusi. Oh, kira-kira saya bikin makalah yang agak panjang seperti itu, sehingga akhirnya saya memberanikan diri kirim ke majalah Garda, majalah Gatra, media-media, dan kebetulan waktu itu diterima. Jadi, nah setelah diterima itu saya punya kepercayaan diri. Oh berarti sebenarnya saya bisa nih, atau teman-teman saya bisa juga. Hanya kita butuh kita butuh latihan. Nah, latihannya itu saya waktu itu sempat sambil bekerja, sambil kuliah juga jadi wartawan di beberapa media, di Pusat Data Tempo pernah, terus kemudian di majalah Infobank, makanya saya sedikit kadang nulis ekonomi karena pernah di situ, terus di majalah Trust, majalah hukum juga. Jadi saya cari majalah yang bukan bidang saya, agar apa? Agar dapat sesuatu yang baru. Gitu ya. Jadi, tapi tetap kalau saya nulis ke media, saya relatif menulis sosial, politik, kebangsaan, karena apa? Karena background saya itu. Saya nggak mungkin nulis yang biologi tadi Bapak ya. Walaupun saya pernah baca biologi, saya nulis biologi sama koran diketawain. Oh, ini Anda sarjana SIP masa biologi. Nah, konteksnya itu. Jadi butuh pengakuan. Begitu juga dengan Bapak. Kalau misalnya Bapak ingin menulis tentang biologi dalam konteks ada kaitannya sama politik, menurut saya Bapak fokus saja di kebijakan. Misalnya kalau sekarang isunya COVID misalnya, maka dokter pun sekarang bisa menjadi pakar. Karena apa? Yang sekarang COVID masalahnya. Nah, tinggal dihubungkan. Apakah penanganan COVID selama ini sudah cukup baik? Kalau sudah, di mana yang celah-celah yang masih kurang, sehingga para dosen itu bisa memberikan masukan, terutama dosen yang punya latar belakang dokter dan epidemiologi, atau mungkin biologi, karena itu juga virus kan, jadi bisa didekati dari sisi. Ya, betul. Tapi Pak Rais juga bisa menulis politik, atau bisa menulis Pilkada Depok, bahkan kalau Bapak punya posisi lain. Misalnya Bapak di rumah ternyata adalah
ketua komunitas masyarakat Depok. Nah, itu Bapak gunakan ketua masyarakat Depok. Nah, itu boleh menulis tentang aspirasi warga Depok gitu ya, dalam konteks sampah atau konteks pilkada sekalipun, apa yang diaspirasikan masyarakat terhadap calon-calon yang ada. Nah, tadi misalnya ada isu kota religius dan segala macam. Ini juga saya lihat teman-teman di Depok, teman saya banyak tinggal di Depok, Pak, karena Depok ini kan kotanya para intelektual sebenarnya, karena hampir semua orang tinggal di Depok lah gitu ya, orang pinter gitu. Itu juga terbelah gitu ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, silakan aja. Yang terpenting ketika Anda setuju, pakai alasannya masuk akal. Ketika nggak setuju pun, gunakan argumen-argumen yang ilmiah. Ya, sehingga perdebatannya pun perdebatan berkelas gitu loh. Seperti dulu Bung Karno berdebat sama Natsir, berdebat sama Bung Hatta, Supomo, tentang dasar negara kita. Itu kan nggak sehari semalam, Pak. Itu bertahun-tahun gitu ya. Tapi mereka selalu menggunakan akal sehat atau menggunakan logik sehingga perdebatannya menarik. Jadi itu yang bisa saya jawab dari Pak Rais, bahwa kita harus mulai latihan. Bahwa apakah setelah kita jadi dosen baru mulai terlambat? Enggak, banyak teman saya yang baru pertama kali nulis dan sekarang lebih rajin dari saya. Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa. Karena media kita banyak dan Bapak sekali-kali juga harus memperhitungkan daerah. Media di daerah itu butuh tulisan-tulisan dan dia menerima dari orang mana saja. Ya tentu kalau misalnya medianya di Riau, Bapak jangan ngomong Riau, karena Bapak atau kita diketawain, oh, Anda bukan orang Riau kok. Justru kita bicara nasional. Nasional, kalau nasional pasti mereka bisa mempertimbangkan, karena nasional ya siapa aja boleh nulis. Dan biasanya kalau media daerah, penulisnya dari luar kota atau luar daerah itu, dia akan justru jadi bangga. Karena apa? Oh, ternyata situs saya dibaca oleh seluruh Indonesia. Ada nuansa itu. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Kadang-kadang kalau saya sering nulis di Pontianak, di media-media daerah sana, gitu kan. Kita kirim aja, nggak ada yang kenal, kita kirim, dan mereka justru semangat. Makasih Pak telah menulis, tapi temanya tolong diperbaiki Pak. Oh fine, kita perbaiki. Ya, namanya mereka punya media kan, kita harus hargai. Jadi yang sudah sampaikan yang memang kalau nanti Pak Rais nulis di opini, menulis tentang masalah politik, jangan mencantumkan sebagai Kapolri Pendidikan juga. Nah, kurang cocok kita. Betul. Setuju Pak Abdul, betul. Sesuai dengan jabatan publik mungkin yang betul. Institusi masyarakat gitu. Juga saya mungkin memberikan catatan Pak, paling tidak kalau tulisan opini dibaca oleh masyarakat dan masyarakat menganggap itu sesuatu yang baik, itu jadi amal soleh Pak. Betul. Jadi tidak hanya duitnya saja memberikan manfaat buat masyarakat. Ya. Karena kan kita harus buat Bu Yayu. Ya. Tentang Bu Yayu tadi tentang bagaimana Bu pemberdayaan SDM kita terutama di kampus STKI Rahmania terhadap apa yang kita bahas hari ini gitu. Silakan Bu Yayu. Ya, itulah kendalanya Pak Rais ya. Kita berharap sih ada dukungan dari lembaga ya. Kalau di lembaga-lembaga lain itu untuk perangsangnya gini Pak Abdul. Kalau dosen sudah berhasil menulis terbit di Scopus gitu, nah itu biasanya dapat ganti dari lembaga untuk merangsang supaya nanti dia bisa nulis kembali gitu, karena kan terbit di Scopus mahal juga ya, di atas puluhan juta loh itu. Nah jadi mohon nanti dipertimbangkan itu, jadi supaya dosen itu punya rangsangan untuk oh iya aku harus berlomba-lomba nulis di Scopus, karena nanti kalau berhasil nulis di Scopus kesannya dibayar kan, padahal diganti berapa besar dia membayar ke Scopus itu. Satu mungkin itu solusinya, karena apapun yang dibuat oleh dosen akan menentukan lembaga kita. Terus yang kedua, supaya dosen juga terangsang, harus ada bedanya. Dosen yang punya status kepangkatan itu dengan dosen yang tidak punya status kepangkatan. Pertama dihargai dari sisi bimbingan. Berikanlah bimbingan-bimbingan skripsi, bimbingan-bimbingan tesis itu kepada orang-orang yang punya jenjang kepangkatan. Gitu. Dan itu kan ketentuannya seperti itu. Termasuk menjadi penguji. Nah, kalau menguji itu adalah orang-orang yang punya jenjang kepangkatan. Baru nanti menghargai yang tidak punya kepangkatan, diberikan juga peluang, tapi ya prosentasenya harus memberikan dominan kepada mereka-mereka yang menjadi dosen tetap kita, yang punya jenjang kepangkatan. Mungkin ini salah satu langkah, salah satu cara untuk memberikan semangat SDM kita itu supaya berlomba-lomba. Oh iya, aku harus punya kepangkatan. Oh iya, aku harus naik pangkat gitu. Oh iya, aku harus ini gitu.
Nah, jadi saran saya mungkin itu Pak Abduh untuk menyemangati dosen-dosen kita. Dan yang lagi adalah ya sering dilakukan. Sering di refresh lah gitu, kumpul bareng. Supaya kita juga tahu apa sih kendalanya teman-teman, kayak Bu Farida tadi, aku udah punya loh Bu, aku udah gini, tapi buat startnya apa? Nah, dengan kita kumpul, kita diskusi, kita akan jadi terangsang, kita akan bisa sharing. Maka tadi tutor sebaya itu menjadi sarana yang sangat efektif gitu. Ya kan kalau ngumpul jadi tutor sebaya itu sesama dosen, sesama teman saling memberikan masukan. Oh ini Bu gitu. Nah, seperti misalnya berani menulis opini. Nah, kalau saya nggak kepikir itu dengan judul yang seperti Pak Jenal buat gitu, 3 kata tapi mantep kata Pak Abdul kan, 3 kata tapi bermakna. Nah, orang-orang yang bisa buat begini kan karena memang pengalamannya dan biasanya gitu. Kan? Nah, jadi kayak tadi mensiasati seperti Bu Farida itu, ya pokoknya dimulai aja Bu Farida. Yeah. Jadi tadi memulai dari mana ya sudah kita kolaborasi dulu dengan mahasiswa, terutama yang dosen S2 ini ada hibah. Bisa bantu Bu, teman-teman itu di media lokal saya bisa bantu lah. Artinya banyak peluang-peluang di media lokal itu di Kota Depok terutama itu bisa dibantu ya. Kalau untuk skala nasional mungkin belum dimulai karena dilihat juga siapa nih status penulisnya gitu Pak Jenal tuh. Gitu ya. Media lokal saya pikir lebih baik Pak media lokal sebagai latihan. Iya. Oh, latihan benar. Oke banget berarti kan sudah bisa dibantu oleh Pak Abdul bisa memfasilitasi ke sana. Ya. Saya rasa seperti itu Pak Rais kalau terkait dengan SDM di rumah kita itu marilah saling bersinergi, saling mengisi, saling berbagi. Saya rasa nggak akan rugi deh berbagi itu, insya Allah akan makin berkembang biak lebih banyak. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ini memang apa ya semangat untuk menulis kita mulai bangkitkan lagi lah. Di kalangan mahasiswa, di kalangan dosen, gitu kan. Dosen tidak hanya menulis untuk kepentingan kenaikan pangkat jabatan dosennya saja untuk persyaratan itu, tapi tadi bisa dijadikan juga untuk mencari ya rezeki lah gitu kan. Ya betul. Ya. Kita harus realistis juga. Tadi dapat pengakuan gitu kan. Pasti juga kalau itu menjadi satu karir dan menjadi suatu prestasi yang membanggakan buat masyarakat, tentu lembaga juga akan bangga gitu, akan memberikan kesempatan banyak peluang itu. Ya, begitu. Mungkin ada tanggapan Pak Jenal tadi yang mau disampaikan? Saya pikir itu ya Pak ya, tadi bahwa memang harus dimulai dari networking Pak. Tadi Pak Abdul sudah memberikan satu jawaban yang menarik bahwa bisa membantu di media-media lokal. Saya pikir ini juga stimulus untuk kita semua, untuk terutama keluarga besar Ar-Rahmaniyah untuk memulai, karena minimal kalau kita lari itu startnya sudah bukan lagi 0, tapi di 2 lah gitu ya. Tinggal kita jalan. Iya, seperti itu. Menulis khutbah Jumat di media Radar Depok itu. Oh, oke. Alhamdulillah Pak. Jadi saya pikir itu juga jadi bekal untuk kemudian para dosen bisa mendapat bukan hanya pengakuan akademik tapi juga pengakuan sosial ya dari masyarakat dan juga dari stakeholders di Depok. Dan pasti kalau Bapak Ibu udah menulis pasti beda lah gitu, dianggap sebagai pakar di kota itulah gitu. Ini kan juga menarik juga, penting juga. Selain tentu adalah ada sedikit tambahan rezeki. Ya kita tidak munafik bahwa semuanya penting lah. Apalagi di era pandemi seperti ini, ya itu bisa jadi vitamin lah gitu Pak ya. Saya pikir itu Pak. Pak Abdul. Ya, silakan Bu. Tadi tambahan rezeki kata Pak Jenal. Ya. Di perguruan tinggi itu hibah dikti itu banyak banget. Itu Bu. Memang berkompetisi bisa mendapatkannya dan Ar-Rahmaniyah sudah berhasil mendapatkan. Tinggal nerusin. Ayo teman-teman mangga bergabung supaya kita memperebutkan hibah dikti itu rupiah yang kecil ya. Iya, betul Bu, betul. Minimal 60 sampai ratusan juta kita bisa. Oke, kita tunggu pada hibah dikti 2020. Ini masih persiapan proposal untuk segera diupload. Ya, kita duduk bareng aja itu udah ada yang berpengalaman Bu Aini, Pak Nesti ya. Pak Tor udah pada dapat. Terima kasih. Ya, baik, tulisan itu memang menarik dan tulisan inilah yang kemudian
memberikan kesempatan kepada semua orang untuk maju, untuk berkembang. Dan memang tulisan ini apapun bentuknya tadi, apakah opini, artikel, atau hasil-hasil penelitian. Kalau tadi Pak Jenal itu mengatakan cukup 2 hari, 3 hari membuat opini itu, yang kemudian dibaca oleh banyak masyarakat yang tidak hanya persoalan sosial politik tadi, juga apa saja bisa dibicarakan kalau memang itu sedang sedang lagi isunya lagi menarik, dan masyarakat membaca juga akan kemudian menarik dan menjadikan ilmu pengetahuan yang dia dapat baru itu sungguh menjadi memberikan manfaat dan sebagai pengabdian kita lah semua masyarakat buat bangsa dan negara. Kita sudah hampir 100 menit Pak dalam obrolan ini. Apakah mungkin ada saya kesempatan mungkin ada pertanyaan lain? Kalau ada, kalau nggak ada. Pak Zainal, ini kan memang jujur saya itu belum pernah menulis, jadi hampir sama dengan pertanyaannya Bu Farida ya. Sebagai pemula itu seperti apa kiat-kiat atau langkah-langkahnya? Apakah itu menulis sebuah jurnal atau artikel atau itu karya tulis ilmiah? Itu berarti harus kuat dengan referensi dan literasi gitu. Iya. Literasi sama referensi. Itu sih pertanyaannya. Iya. Singkat ya, memang referensi dan literasi itu penting dan itu berawal dari tulisan yang lain. Artinya apa yang kita tulis itu pasti berawal dari tulisan sebelumnya. Nah ini silakan Pak Jenal mungkin mau menanggapi. Ya, terima kasih Bu Aida. Memang pernyataan yang bagus sekali. Problem dari semua penulis atau peneliti itu memang mulai ya. Karena kalau sudah mulai biasanya dia akan lebih cepat gitu. Nah mulai ini kita selalu dihantui oleh ketidakyakinan apakah kita mampu dan sebagainya. Itu juga yang saya alami dulu. Tapi kadang-kadang memang dalam semua hal kita harus agak nekat gitu ya. Nekat tentu bukan tanpa perhitungan, tapi ya pokoknya kita mulailah. Mau hasilnya jelek kita mulai dulu. Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya apakah kita harus memiliki referensi yang atau baca buku yang banyak, itu wajib sebenarnya. Wajib karena apa? Karena menulis itu adalah proses selanjutnya dari membaca. Artinya adalah orang yang banyak baca biasanya dia bisa nulis. Tapi kalau orang yang tidak banyak baca biasanya dia sulit menulis. Saya orang yang tidak terlalu banyak baca, tapi saya membaca ketika ingin menulis. Jadi saya ambil jalan tengah gitu ya. Saya ambil jalan tengah ketika saya mau nulis opini, maka ya 3 hari sebelumnya saya akan baca hal-hal yang ingin saya tulis. Maksudnya dari buku-buku. Kalau zaman sekarang mungkin juga bisa lewat internet, e-book udah banyak sekali. Zaman sekarang itu sebenarnya gudang data di mana-mana, dibanding dulu. Kalau dulu itu harus buku. Kita kalau nggak punya uang, kita ke Gramedia untuk baca-baca aja. Karena nggak punya uang, buku-bukunya mahal-mahal gitu ya. Tapi kalau sekarang relatif semuanya bisa kita dapatkan di internet, termasuk yang berbayar. Yang berbayar tuh ada yang previewnya di beberapa halaman itu gratis biasanya. Itu bisa kita baca dan sebagainya. Jadi memang bekalnya harus baca, Bu. Mau nggak mau memang harus baca, karena tanpa banyak baca agak sulit ya, saya membayangkan kita mau menulis apa. Tentu yang banyak bacanya itu relatif, nggak harus Ibu baca buku 100 gitu ya, nggak juga. Mungkin untuk menulis artikel tuh cukup baca 5-6 buku cukup. Itu pun nggak dibaca semua, di hal-hal yang kira-kira ingin kita tekankan. Misalnya, tentang pilkada. Maka buku yang pertama kita baca adalah teori politik. Tentu karena apa? Karena pilkada adalah masuk dalam sistem politik. Yang kedua undang-undang. Undang-undangnya seperti apa? Yang ketiga adalah media. Media hari ini ngomong apa? Jadi 2 buku dan 4 koran sama 1 online menurut saya cukup untuk nulis itu. Oh, kira-kira di Depok yang terbaru calon-calonnya siapa saja? Siapa yang terkuat? Isunya yang kontroversial apa? Tadi ada misalnya kota religius gitu ya. Itu mengapa bisa muncul dan apakah ini realistis? Apakah ini? Nah, kita mendekati dari berbagai referensi dan selama ada referensinya tidak masalah. Kecuali nggak ada referensinya ya itu sulit ya. Nah, jadi jawaban saya itu memang membaca itu satu tahapan sebelum menulis. Jadi kalau orang yang sering baca pasti bisa nulis. Atau bukan pastilah ya, kemungkinan besar bisa nulis. Itu Bu, jadi Ibu jangan usah takut misalnya bukunya kurang. Saya pikir di kampus manapun ada perpustakaan ya, walaupun perpustakaannya terbatas, tetap ada buku-buku yang bisa dimanfaatkan. Menurut saya itu, selain internet. Jadi kalau kita internet tentu kita harus manfaatkan untuk yang produktif. Ya sesekali nonton drakor boleh, tapi ya jangan setiap hari nonton drakor kan seperti itu. Jadi sekali-kali nonton yang lain juga, atau
mencari data-data yang lain juga. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Bu Yayu mungkin ikut menanggapi, cukup 2 menit, sekalian pengantar akhir ya, Bu? Ya. Jadi kalau saya gini, awal mula dulu belajarnya Bu Aida, pokoknya apa yang ada dalam pikiran saya, tulis aja. Apa yang ada dalam pikiran saya, tulis aja gitu. Terus lagi di kamar mandi nih, tiba-tiba muncul inspirasi, kok ini ya. Nah, itu saya selalu sedia pulpen dan kertas dimasukin ke dalam plastik, itu saya tulis aja gitu. Nanti udah selesai, baru kita ketik gitu di komputer. Nah, ikuti anak-anak saya, kalau anak saya mah bawa HP-nya. Makanya kita suka marah kalau orang-orang butuh mobil 2-3, kalau saya butuh kamar mandi bertambah, karena setiap anak itu kalau ke kamar mandi lama dan bawa HP, dia mah diketik di HP-nya. Kalau saya terbiasa bikin note di HP, ya udah. Kalau orang lihat dapur saya itu kulkasnya ada tempelan-tempelan, dikira itu belanjaan, bukan. Manakala lagi masak gitu, mungkin gorengan kalau ditinggal gosong, jadi tongkrongin, otomatis muncul apa gitu, tulis aja gitu. Nah, kita nggak tahu kapan itu kepakainya. Pokoknya satu paragraf tuh di hari itu, pokoknya ditulis, nanti pada saatnya itu pasti manfaat, pasti muncul. Jadi kalau nungguin ngumpul semuanya ditumpuk semuanya ini nggak jadi-jadi, Bu Farida. Tadi Bu Farida bilang udah tumpuk nih udah ini. Jadi pokoknya apa saja tulis aja, nanti baru akan terakit dengan baik dengan resepnya Allahumma paksa. Enggak, terima kasih. Saya rasa ada niat yang tidak baik, semuanya bergantung. Harus dimulai ya, Bu ya. Kita mulai, insya Allah jadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayu, terima kasih. Silakan pengantar akhir dari Pak Jenal. Ya, terima kasih Bapak. Saya pikir forum ini sangat menarik ya, karena kita bisa sharing. Jadi ada tadi Pak Abdul bisa memberi bantuan untuk akses ke media di Depok. Jadi saya pikir karena ini workshop, maka ya ini yang kita harapkan, ada saling link atau network dari berbagai peserta yang semuanya saling menguatkan. Saya sendiri siap membantu untuk teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang misalnya kurang pede dengan tulisannya sebelum dikirim ke media, mungkin bisa dikirim ke email saya, di chat itu ada. Kalau sudah yakin ya langsung saja, tidak masalah. Ya, itu yang bisa saya katakan. Yang terakhir adalah bahwa kita akan dikenang atau kita mengenal dunia ini karena tulisan. Ya, kita baca sejarah juga karena tulisan. Kita mengenal Bung Karno juga karena beliau punya tulisan. Kita mengenal Bung Hatta juga karena tulisan. Para pendiri bangsa adalah orang-orang yang menulis, baik menulis kolom atau menulis buku. Maka dari itu ketika kita memiliki kemampuan menulis, pasti itu jadi jadi amal soleh kalau tadi kata Pak Abdul tadi, sekaligus jadi legacy bagi kita semua atau bagi generasi berikutnya. Jadi siapa tahu katakanlah di 6-10 tahun mendatang anak kita lagi searching di internet ketemu nama kita gitu kan. Itu kan bangga gitu. Wah, bapak saya dulu atau ibu saya dulu pernah nulis di media atau pernah dikutip orang gitu ya. Itu saya pikir juga jadi membangun kepercayaan anak. Terima kasih Pak Jenal, terima kasih Ibu Yayu dan seluruh rekan-rekan peserta webinar hari ini. Wariskanlah Anda, wariskanlah masyarakat keluarga Anda dengan tulisan. Ketika nanti Anda sudah tidak ada di dunia ini, tulisan itu akan memberikan kenangan yang indah, yang baik, manfaat untuk kita semua. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah kita sudah lakukan webinar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di tanggal 22 Juli ya Bu ya, rencananya. 22 Juli kita ketemu lagi ya. Nah, kita ketemu lagi di tanggal 22 Juli dengan tema yang berbeda, dengan bahasan-bahasan yang menarik, dan mungkin juga teman-teman sudah bisa menghasilkan tulisan-tulisan atau opini-opini yang bisa disampaikan di webinar-webinar juga yang akan datang. Dan tadi juga Pak Jenal juga menyampaikan, silakan Anda membuat opini yang menarik dan bagus dan ingin diterbitkan di media media nasional, silakan nanti dibantu juga Pak Jenal untuk diberikan notes. Nanti ya, saya juga begitu akan membantu. Kita ketemu lagi nanti Pak Jenal ya di tanggal 22 Juni. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan memberikan manfaat buat diri kita dan masyarakat bangsa dan negara. Kurang lebihnya mohon maaf atas nama moderator, atas nama pengantar acara hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Semua yang baik insya Allah datang dari Allah dan semua yang salah dari kita dan kita akan perbaiki.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami kembalikan ke Mbak Waalaikumsalam Rika warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam di ruang hampa. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada dari panitia, Bu Yayu, yang mau menyampaikan informasi mengenai sertifikat dan lain-lain. Oke, sertifikat ditunggu 7 hari ya. Ya. Nanti yang Baik, Bu. belum bisa terima bisa WA ke saya. Terima kasih Mbak Terima kasih, Rika, Bu. ditunggu sampai tanggal 22. Dari ruang hampa. Nanti dibantu Bu Rika, untuk tanggal 22 nanti dibantu Bu Rika. Siap. Halo, Pak. Siap. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk ruanghampa.id untuk memfasilitasi acara pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita Oh, semua. Bu, ini nanti bisa ditonton ulang lewat YouTube ya. Betul, nanti insya Allah rekamannya akan kami kirimkan sehingga bisa disimak lagi oleh para peserta. Ya. Baik. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan, khususnya tadi kesalahan teknis dalam penampilan PowerPoint dan lain-lain. Sampai ketemu di webinar-webinar berikutnya. Salam hormat dari kami, ruanghampa.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.